Halo semuanya, selamat datang dalam bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat di bawah permukaan laut. Kita bakal ngomongin sesuatu yang auranya tuh mirip banget sama investigasi kriminal sejati. Sebuah cerita tentang sindikat paling kejam dan mengejutkan yang sebenarnya berkuasa di lautan. Jadi lupakan dulu semua hal manis yang selama ini kita tahu, karena hari ini kita bakal mengungkap wajah asli dari makhluk yang sering banget kita anggap sebagai sahabat manusia. Coba deh bayangin sebentar. Apa sih kesan pertama yang langsung muncul di kepala kalau dengar kata lumba-lumba? Pasti kita langsung mikir hewan yang ramah, lucu, jinak, dan super pinter, ya kan? Pop culture emang udah berhasil banget nanam citra positif ini di benak kita. Kita melihat mereka sebagai bintang pertunjukan air, ikon lautan yang selalu tersenyum ke arah kita. Nah, sekarang coba kita bandingin pandangan manis itu sama persepsi kita soal hiu. Kalau lumba-lumba itu ibarat tokoh utama lautan yang kita sayang, sahabat perenang yang asyik, hiu tuh selalu digambarin kebalikannya. Hiu itu monster, predator ganas, mimpi buruk di kedalaman laut, pokoknya bintang utama film-film horor yang meneror perairan. Kontrasnya jelas banget kan? Tapi, gimana kalau saya bilang kenyataannya justru kebalik? Fakta yang bikin kaget luar biasa adalah hiu, si monster menakutkan yang baru aja kita bahas tadi, ternyata dilaporkan takut sama lumba-lumba. Iya beneran, di balik senyum manis dan wajah lucunya itu, lumba-lumba nyimpen karakter gelap yang sama sekali nggak kita duga. Fakta ini benar-benar ngejungkir balikin semua yang kita tahu soal rantai makanan di laut. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Para eksekutor, kekerasan demi kesenangan. Hal pertama yang perlu banget kita pahami itu asal-usul mereka. Gini, lumba-lumba itu sebenarnya masih satu keluarga dekat sama paus pembunuh, atau yang biasa kita kenal sebagai orca. Nah, karena mereka ini masih saudaraan secara genetik, mereka punya banyak kesamaan. Dua-duanya punya deretan gigi yang super tajam, dan merupakan predator yang luar biasa mematikan buat ikan, cumi-cumi, atau bahkan mamalia laut lainnya. Mereka ini bukan peliharaan lucu, mereka ini benar-benar pemburu elit. Kesamaan lain yang mereka bagi sama paus pembunuh adalah cara mereka hidup. Lumba-lumba tuh nggak jalan sendirian, mereka hidup di dalam kelompok atau keluarga yang disebut pod. Tapi ingat, pod ini bukan cuma sekumpulan ikan yang kebetulan berenang bareng. Ini tuh unit sosial yang sangat-sangat kompleks. Lewat pod inilah mereka ngobrol, nyusun strategi perburuan, dan berinteraksi. Cara kerja mereka yang terorganisir inilah yang bikin mereka persis kayak sebuah geng atau sindikat mafia di lautan. Dan ini bener-bener nunjukin betapa ngerinya kelakuan mereka pas lagi bersenang-senang. Sekawanan lumba-lumba diketahui sering banget nargetin gurita. Dan tebak kenapa? Bukan karena mereka lapar, tapi murni cuma buat seru-seruan aja. Habis dapat guritanya, mereka nggak langsung makan loh. Mereka malah main-main dulu. Gurita malang ini dilempar-lempar ke sana kemari kayak bola pantai sama mereka, sampai akhirnya mangsa itu tercabik jadi beberapa bagian. Baru deh habis itu dimakan. Jadi ya, ini murni kekerasan yang dipakai cuma buat hiburan. Lanjut ke bagian 2. Hasrat gelap sang sindikat, reproduksi agresif. Kalau ngomongin biologi, lumba-lumba ini punya dorongan atau hasrat seksual yang gila-gilaan tingginya. Beda sama kebanyakan hewan liar lain yang cuma kawin di musim-musim tertentu aja, lumba-lumba ini nggak terikat aturan itu. Mereka siap kawin sepanjang tahun. Ditambah lagi, pejantannya itu bisa langsung ereksi dalam waktu yang super cepat. Jadi mereka selalu standby kapanpun ada kesempatan. Nah, hasrat tinggi tanpa jeda inilah yang bikin dinamika mereka jadi sangat menekan. Saking tingginya dorongan biologis tadi, para pejantan ini sampai ngelakuin tindakan ekstrim yang biasa disebut penculikan kooperatif. Karena pejantannya selalu on dan nyari mangsa, mereka sering banget bikin kelompok-kelompok kecil untuk bersekongkol nyulik betina. Nggak main-main loh geng, pejantan ini bahkan nekat pakai kekerasan fisik buat maksa si betina nurut dan ngelakuin reproduksi sama mereka. Ini bener-bener taktik brutal yang direncanakan secara matang. Jadi pertanyaannya, seberapa jauh sih geng pejantan ini berani bertindak demi muasin hasrat mereka? Gini, betina yang lagi ngerawat bayi itu secara alami nggak akan mau kawin. Terus apa akal-akalan si geng jantan? Fakta kelamnya adalah mereka bakal ngebunuh bayi-bayi lumba-lumba tersebut. Iya, sekejam itu. Dengan ngilangin bayinya, pejantan ini otomatis maksa sang induk buat masuk lagi ke fase di mana dia bisa dan mau kawin. Bikin merinding kan? Dan kalau penculikan sama pembunuhan bayi tadi belum cukup bikin kalian ngerut dahi, pejantan ini juga punya cara pelampiasan yang super aneh kalau lagi nggak ada betina. Lumba-lumba jantan ketahuan sering lakuin masturbasi pakai belut laut liar.
Mereka bakal melilitkan belut itu ke bagian vital mereka. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang pernah lihat mereka pakai kepala ikan yang udah terputus buat tujuan yang sama. Agak susah ya buat mencerna info yang satu ini. Oke, kita masuk ke bagian 3, mabuk di bawah air, merasakan efek narkotika. Ternyata, lumba-lumba juga punya cara licik buat ngerasain efek ngefly layaknya orang yang lagi pakai narkotika. Dan korbannya kali ini adalah ikan buntal. Cara mainnya pintar tapi iseng banget. Lumba-lumba sengaja nyenggol-nyenggol ikan buntal pakai moncongnya. Nah, ikan buntal kan ngerasa terancam tuh. Jadi dia bakal ngeluarin racun pertahanannya. Bukannya kabur, lumba-lumba justru sengaja ngisap racun dosis kecil itu biar mereka bisa mabok. Nah, angka ini nunjukin berapa lama mereka tenggelam dalam sensasi mabuk itu. Abis kena racun ikan buntal tadi, lumba-lumba bakal ngerasa melayang selama sekitar 20-30 menit. Selama waktu itu, mereka kehilangan kontrol normalnya, ngambang aja di permukaan, dan kelihatan kayak lagi terpesona ngeliatin pantulan bayangan mereka sendiri di air. Murni cuma buat senang-senang pakai racun hewan lain. Bagian 4, kesimpulan. Keseimbangan alam yang sempurna. Kita udah bahas mulai dari pembunuhan, penculikan, sampai ke kebiasaan mereka mabuk-mabukan. Gampang banget kan buat ngejudge mereka itu jahat kalau pakai standar moral manusia, tapi alam tuh nggak kerja kayak gitu. Bagaimanapun juga, lumba-lumba adalah mamalia laut yang udah berevolusi dan dirancang dengan sangat sempurna buat bertahan hidup di kerasnya lautan. Sisi kejam mereka ini justru punya peran yang krusial banget buat jaga keseimbangan dan rantai makanan di laut. Alam itu bukan soal baik atau jahat, alam itu soal kelangsungan hidup. Jadi kita harus tetap menghargai dan ngejaga kelestarian lautan kita. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan terakhir buat kalian hari ini. Alam liar tuh ternyata jauh lebih kompleks, lebih brutal, dan seringkali lebih aneh daripada dongeng-dongeng masa kecil yang biasa kita dengarkan. Setelah ngelihat sisi gelap yang tersembunyi dari mamalia super cerdas ini, tahu kalau di balik senyum ramahnya ada insting survival sejati layaknya seorang gangster, gimana nih sekarang pandangan kalian pas ngelihat birunya laut dalam? Ingat ya, lautan bakal selalu nyimpan misteri yang jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Terima kasih banget udah nemenin eksplorasi kita hari ini. Tetap penasaran dan terus kepoin ilmu-ilmu baru di sekitar kita. Sampai jumpa!